السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله معيد الجمع والأعياد، رافع السماء عالية بغير عماد، وباسط الأرض ومرسيها بالأوتاد، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وأحمده على نعم لا يحصى لها تعداد، وأشكره فبالشكر تدوم النعم وتزداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم التناد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل العباد، صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. الله أكبر عدد ما ذكره الذاكرون وهلل المهللون. الله أكبر عدد من أحرم بالحج ولبى، وعدد من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. الله أكبر عدد ما رمي من الجمار، وعدد من وقف بعرفة وبات بمنى ليالي التشريق، وعدد ما حلق وقصر من رؤوس نسكا، وعدد ما ذبح من الهدي والأضاحي. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فاتقوا الله يا أيها المسلمون والمسلمات وأطيعوه تفوزوا وتفلحوا بالثواب العظيم والغفران الكبير والرحمة الواسعة. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmatnya kepada kita semua, serta inayah, ridha dan taufiknya kepada kita semua. Semoga hari raya kita diberkahi, dan semoga Allah menerima amal baik dari kita dan dari kalian. Dan hari kita ini adalah salah satu hari terbaik di sisi Allah, yaitu hari Idul Adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri, thumma yaumul qar." Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban tanggal 10, kemudian hari Qar atau Ayyamut Tashriq. Hari ini adalah hari yang penuh dengan pelajaran,
nasihat dan perbuatan baik. Ini adalah hari haji akbar, di mana para jamaah haji melakukan sebagian besar ritual haji. Mereka melempar jumrah aqabah, menyembelih hadi atau sembelihan, mencukur dan memendekkan rambut mereka, melakukan tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Dalam Sahih Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر بين الجمرات في الحجة التي حج وقال هذا يوم الحج الأكبر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara dua jumrah di hari haji dan beliau bersabda, ini adalah hari haji yang agung. Umat Islam, baik jamaah haji maupun yang bukan, berkurban pada hari ini dan menyembelih hewan kurban sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hewan kurban. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard. Fatibu biha nafsa." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari raya kurban daripada menumpahkan darah. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, rambut dan kukunya, dan darahnya akan turun dari sisi Allah di suatu tempat sebelum ia jatuh ke tanah. Maka berbuat baiklah kepada hewan kurbanmu. Menyembelih hewan kurban adalah sunnah Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam, yang berhijrah dari negerinya Babilonia beserta keluarganya ke tanah suci Mekkah setelah beliau mengalami peristiwa dilemparkannya beliau ke dalam api. Lalu kemudian beliau dikaruniai seorang anak laki-laki yang menjadi saksi bagi Tuhan Rabbul Alamin atas kebaikan dan kesalehannya. Beliau memuji dan bersyukur kepada Rabbnya atas karunia ini. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari wa Ismail wa Ishaq. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku Ismail dan Ishak di waktu tua Ibrahim, ayat 39. Namun di saat yang sama, beliau tidak ragu untuk membalas Rabb-Nya yang Maha Kuasa dengan menyembelih dan mengorbankan anugerah ilahi yang beliau terima di masa tua. Rabb yang Maha Kuasa berfirman tentang ujian ini, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'i قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين." Maka tatkala anak itu Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." As-Saffat ayat 102. Beliau menerima perintah tersebut dengan ketaatan dan kepasrahan, ridha dan yakin, dan berkata kepadanya, "Wahai ayahku, dengan penuh kasih sayang dan kesantunan, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu sebagai jawaban atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan tekad untuk bersabar atas ujian ini dengan pertolongan dan taufik Allah, engkau akan mendapatiku jika Allah menghendaki termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian mereka pun melaksanakan perintah Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, maka nyatalah kesabaran keduanya. Ibrahim membaringkan putranya Ismail alaihi salam di atas wajahnya untuk disembelih dari tengkuknya, tanpa melihat wajah anaknya saat disembelih, karena hal itu akan lebih mudah baginya daripada melunaknya hati beliau dari menjalankan perintahnya hingga berhenti. Jamaah sekalian, maka apakah yang membuat kita kagum dari peristiwa dua makhluk yang Allah muliakan ini? Apakah kita mengagumi seorang ayah yang agung, Ibrahim alaihissalam, yang memiliki putra yang saleh ini? Datang kepadanya karunia seorang anak di usia tuanya, namun dia menyerah dan tunduk pada perintah Allah. Atau apakah kita mengagumi putranya yang masih muda, yang mematuhi perintah Tuhan yang Maha Kuasa dan menolong ayahnya dalam kesusahan dan kesedihan ini dengan perkataan dan perbuatan yang baik? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat pisau, beliau mendengar panggilan dari Allah. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. As-Saffat 104-106. Dan kami panggil dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan cobaan yang bagaimanakah yang lebih besar daripadakah cobaan yang dialami oleh baginda Ibrahim alaihissalam? Wa fadainahu bidhibhin azim, hingga akhirnya dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah menebusnya dengan seekor domba jantan yang merumput di surga selama 40 musim gugur, yang merupakan sunnah kurban setelahnya. Betapa indahnya ketika kita mendekatkan diri kepada Rabb subhanahu wa ta'ala pada hari yang penuh berkah ini dengan menyembelih hewan kurban, seraya mengenang peristiwa besar yang terjadi pada hari ini dan mengambil pelajaran darinya dengan memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya tanpa ragu, tanpa menunda-nunda, meskipun itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Kurban ini berasal dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam dua kitab sahihain, annahu alaihi salatu wassalam dhaha bikabashaini amlahain aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor domba jantan yang memiliki warna putih dan hitam. Putihnya lebih banyak dari yang hitam dan juga bertanduk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang mulia, menyembelih hewan kurban adalah salah satu syiar yang paling agung di antara syiar-syiar Allah lainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ibnu Taimiyah rahimahullahu pernah berkata, ibadah fisik yang paling utama adalah salat, dan ibadah material yang paling utama adalah kurban. Oleh karena itu, Allah menggabungkan keduanya di dalam firman-Nya,
fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Agar kurban kita menjadi sah, hewan kurban harus mencapai usia yang diakui secara hukum syara', yaitu pada unta 5 tahun, pada sapi 2 tahun, dan pada kambing 1 tahun, dan pada domba 6 bulan. Dibolehkan 7 orang berkurban dengan 1 ekor unta dan 1 ekor sapi, namun tidak diperbolehkan dengan 1 ekor kambing. Namun orang yang berkurban boleh berbagi pahala dengan siapa saja yang dia kehendaki, baik bagi yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Syarat sahnya hewan kurban juga ditentukan oleh syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un la tajuzu fil adahi, al-awra'ul bayyinu 'awaruha, wal maridatul bayyinu maraduha, wal arja'ul bayyinu dhal'uha, wal ajfa' ay al-hazilah allati la tunqi." Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Ada 4 hal yang tidak diperbolehkan dalam hewan kurban. 1, yang terlihat jelas buta. 2, yang terlihat jelas sakit. Yang terlihat jelas pincangnya. Yang terlihat kurus dan tidak mempunyai sumsum. Hendaknya orang yang berkurban berbuat ihsan pada hewan sembelihannya, dan janganlah mengasah pisau di depan hewan sembelihan ketika hewan tersebut melihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabhah, wal yuhidda ahadukum syafratah, wal yurih dzabihatah." Rawahu Muslim. Sungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan pada segala sesuatu. Maka jika kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah salah seorang di antara kamu mengasah pisaunya. Dan hendaklah dia mengistirahatkan sembelihannya ketika hendak menyembelihnya. Dan makanlah sebagian dari sembelihan kalian, dan berikanlah hadiah dan sedekah kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Al-Hajj ayat 28. Makanlah sebagian dari hewan sembelihanmu, dan berilah makan orang-orang yang sengsara dan juga orang-orang miskin. Dan janganlah kamu berikan kepada tukang jakal upahnya dari daging sembelihan itu. Hadirin berbahagia, sukacita kita terhadap Hari Raya Idul Adha merupakan bentuk ekspresi tulus terhadap agama yang mulia ini, sebagai bentuk kesetiaan kepada umat Islam, serta berbagi kemudahan dan toleransi dengan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Qala alaihi salatu wassalam, "Inna likulli qaumin 'idan, wa hadha 'iduna muttafaqun alaih." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umat memiliki hari raya, dan inilah hari raya kita. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima. Faqala ma hadhan al-yawman? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, dan mereka penduduknya memiliki 2 hari untuk bermain-main. Beliau bertanya, apakah 2 hari itu? Mereka menjawab, kami biasa bermain pada kedua hari itu di masa jahiliyah. Maka beliau bersabda, Allah telah menggantinya dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha adalah waktu yang penuh dengan kedekatan dan keharmonisan,
ucapan selamat dan doa, pemberian kepada istri dan anak-anak dengan membelikan barang-barang baru untuk mereka, memberi hadiah dan menyenangkan mereka dengan berkah dan nikmat Allah, mengunjungi kerabat, orang tua, tetangga dan teman-teman serta memberi hadiah. Hari Raya Idul Adha merupakan hari yang penuh dengan kegembiraan dan kenikmatan bagi setiap laki-laki dan perempuan, tua dan muda, kecil dan besar. Dan hari-hari tasyrik merupakan hari-hari makan dan minum, di mana semua orang tidak boleh berpuasa. Di dalam hari-hari tasyrik disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak berzikir, bertakbir, baik itu mutlak ataupun muqayyad setelah menunaikan ibadah salat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hari raya Id adalah kesempatan besar untuk mendamaikan kerabat yang terputus dan yang ditinggalkan, dan kesempatan untuk membersihkan jiwa-jiwa dari dendam dan kebencian di antara kaum muslimin secara umum dan di antara saudara-saudara kita secara khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Dan barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Syura ayat 40. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba dengan suatu pemaafan, melainkan Allah akan menambahkan kepadanya suatu kemuliaan. Rawahu Muslim. Maka selamatlah bagi mereka yang menyambung tali silaturahim kepada tetangganya meskipun sempat terputus atau renggang, karena orang yang menyambung tali silaturahmi tidak sama dengan orang yang memberi imbalan. Dan selamat pula bagi mereka yang bersabar atas sikap tidak baik tetangganya dan tidak memalingkan muka darinya, sehingga hati tetap dekat, jiwa tetap bersatu, dan imbalan pahala pun berlipat ganda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Selamatlah bagi mereka yang senantiasa mengampuni dan memaafkan semua orang yang bersalah dan berbuat zalim, baik yang dekat maupun yang jauh, karena mencari wajah dan keridhaan Allah Ta'ala. Dan jika dia melewatkannya sebelum hari raya Id, jangan biarkan hari raya ini berlalu tanpa membuat syaitan menyesal dan celaka, karena kita berusaha memaafkan, berusaha mengampuni serta melapangkan setiap kesalahan orang lain, agar supaya kita mendapatkan pahala terbesar dari Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa mendorong hambanya untuk saling memaafkan dan mengganjarnya dengan pahala, kenikmatan serta kemuliaan. Ingatlah selalu bahwa melapangkan hati dan dada kepada kaum muslimin pada umumnya dan bagi kerabat khususnya akan mengantarkan pahala yang besar dan kehidupan yang bahagia dan damai kepada pemiliknya. Mari kita senantiasa menjaga salat kita, karena tidak ada kebaikan serta bagian pahala bagi mereka yang meninggalkan dan menyia-nyiakannya. Perjanjian antara kita dan kafirin adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Keluarkanlah zakat harta kita sebagai bentuk penyuci bagi diri kita. Berusahalah untuk mengeluarkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh keikhlasan, bukan basa-basi ataupun ria. Berusahalah untuk mencari penghidupan dari rezeki yang halal, dan hindarilah dari mencari rezeki yang haram lagi buruk, serta mengandung unsur syubhat antara halal dan haram. Karena jasad yang tumbuh dari harta haram, maka api neraka lebih baik baginya.
sebagaimana yang telah dikabarkan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah pendengaran, penglihatan dan lisan kita dari setiap yang Allah haramkan, karena kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan. Mereka akan bersaksi atas apa yang pernah kita perbuat, dan kelak mereka akan ditanya tentang perbuatan kita. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kelak akan ditanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dawamkan selalu untuk berzikir dan membaca kitabullah dan tadabburi maknanya, karena pada keduanya terdapat jalan keselamatan dan ketenangan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa khatib mengucapkan Aidukum sa'id. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Ja'alallahu lana wa lakum minal a'idina wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Allahumma ij'al hadzal 'ida farhan wa khairan ala ummatil muslimina fi kulli makan. Sebagai penutup, mari kita tutup rangkaian salat Idul Adha kita dengan membaca doa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liyawmi yaqumul hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakawatina wa sadaqatina wa udhiyatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن نجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من الصابرين وارزقنا العافية في ديننا ودنيانا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين لا يخافون إلا إياك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم